Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan semua. Ini dari Kajaya kedatangan servisan stabilizer atau stafel merek Matsumoto dengan tipe 1000N atau 10 kPa. Nah, stabilizer ini kata pelanggan yang customernya, dia bilang stabilizernya tidak mencari tegangan 220 volt. Nah, ternyata kerusakannya di motor sama di PCB. Namun PCB-nya nggak dicopot sama customernya, tapi motornya ini dicopot sama customer. Mungkin dari pihak customernya pengen mencari motor sendiri atau spare part-nya di pasaran. Ternyata sampai sekarang belum ketemu tipe motor yang untuk stafel ini. Ya mungkin belum tahu linknya untuk tokonya yang jual stafel ini. Nah, stafel Matsumoto ini masih tipe analog ya. Masih tipe analog. Dia model jarum. Nah, model jarum. Ada volt, ada ampere. Skala ampernya di sini menunjukkan 50 ampere. Nah, menunjukkan 50 ampere. Untuk voltasenya dia menunjukkan angka sampai 300 volt. Untuk NCCP-nya di sini pengamannya untuk powernya dia pakai NCB yang tipe D50 atau 50 ampere. Lengkap udah ada lampu overvolt-nya normal sama undervolt. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada kesalahan teknis, ada kabel colokannya lepas untuk mikrofonnya. Ini stabilizer ini karena kondisi kotor, sangat kotor sekali. Ini tiang untuk penumpang dari tutupnya aja udah udah pada karatan. Ini palangnya ini udah pada karatan. Terus dari full brushnya ini udah sangat pendek sekali ya. Nah, pendek sekali. Tuh, sangat pendek sekali. Ini nanti habis kita bongkar, baru kita cuci, kita bersihin semuanya, kemudian kita ganti patnya. Nah, untuk karbon gasnya ini ntar kita panjangin arangnya, karbonnya ini kita panjangin menjadi minimal 1 cm atau 0,8 boleh. 0,8 paling minimal. Untuk PCB-nya, botnya ini kan dia kalau di pasaran juga banyak jual. Ini memakai transistor 3 TP41 dan 42. Terus ini untuk VR-nya untuk mengejas tegangan. Ini ntar kita ganti juga. Sama relaynya nih utama udah gosong karena sering pakai atau mati hidup, mungkin sering mati hidup listriknya, makanya sampai hitam. Kemudian untuk trafo CT-nya ntar kita bersihin juga pakai thinner biar bersih, biar kotoran, biar sensornya untuk menangkap ampernya ini pemakaian bisa optimal. Nah, ini untuk gulungannya regulator atau yang gulungan filter meregulasi tegangan repelen yang masuk, jadikan tegangan output 220 volt. Gulungan regulator ini kemarin kondisi pas datang orangnya minta dilapisin lagi atau dilak lagi. Udah kita lak lagi supaya lapisan dari kawatnya ini ada lagi. Nah, biar tidak konslet antara kawat satu dengan yang lain. Nah, udah kita lak, nanti setelah kita bersihin, kita masuk box, kita amplas, dan kita kikir lagi supaya rata halus permukaannya, tidak ada yang menonjol. Sebab apabila menonjol, arang tubrasnya ini yang jalan di tapakan ini
ini akan tersendat. Nah, ini akan tersendat. Nah, ini kalau ada kawat, salah satu aja kawat yang naik, otomatis jalannya arang ini berhenti. Akhirnya voltase bisa ketinggian sekali, bisa merusak perangkat, ataupun ya dia ke arah tinggi di gulungan titik tinggi ini, di congkilan 220 ini. Kalau arang karbonnya ke arah kemari, nah itu outputnya voltase dari stabilizer menjadi rendah. Nah, kalau arah kemari ini tegangan yang keluar ya ke titik jempren 0 ini. Nah, ini output stabilizer menjadi tinggi. Nah, posisi yang sewajarnya itu input dari PLN. Nah, dia akan diperintah dari PCB ini untuk menggerakkan motor ini supaya arangnya mencari kawat mana yang keluar 220 volt. Setelah dia ketemu di kawat 220 volt, dia berhenti. Nah, itu cara kerja dari stabilizer ini. Nah, untuk boosternya ini, dia terbuat dari kawat tembaga yang dilapisin pakai kayak kertas ya, di resin. Oh, bukan tembaga, ini aluminium AL, tipe aluminium. Nah, ini dikoneksi sama regulator ini. Booster ini dikoneksi sama regulator ini dengan konekan di sini. Ini konekan untuk output, yang ini konekan untuk input. Tapi masuk dulu dari input PLN masuk ke sini dulu, input. Masuk ke sini. Nah, keluarnya kalau gulungan luar di sini, ini masuk digabung sama output yang di sini. Yang di regulator ini, coklat merah ini. Gabung sama ini, baru keluar ke output, sisi output sini. Nah, sisi output 2 ini. Di sini. Antara pas dan 0. Sini outputnya. Nah, kalau ada tipe yang masuk moto ini, untuk sensingnya ampere, CT ampernya ditaruh di jalur fase input. Dari masuk terminal knob ini, input, dia masuk ke CT ampernya, baru ke MCB. Nah, dari MCB baru lari ke booster nih sini, input booster. Nah, input booster masuk ke gulungan luar, digabung gulungan dalam, baru masuk ke lidah. Ini lidahnya, lidah tubrasnya. Nah, lidah tubras ini kan ya akan mencari kawat mana yang tegangannya 220. Setelah dia ketemu tegangan 220 volt, barulah dikeluarin ke output sini. Cuman stabilizer Matsumoto yang 10 kVA ini hanya menstabilkan tegangan dari PLN, distabilkan menjadi 220 volt plus minus 2%, antara 216 sampai 224. Nah, kelemahannya ini apabila motor macet pakai lifetime lama, tidak pernah diservis, otomatis motornya akan lemah. Akhirnya motornya nggak berjalan, tubrasnya berhenti di posisi acak. Entah itu di tinggi, atau entah itu di rendah, di sisi rendah, ya di sisi rendah sini, atau di posisi tinggi di sini. Nah, apabila berhenti tubrasnya di posisi rendah di sini, perangkat paling kerjanya nggak optimal. Perangkat rumah atau mesin yang dipakai untuk stabilizer, dia nggak optimal. Tapi bahayanya kalau misalkan motornya macet, terus lidah arangnya ini berhenti di posisi sini, di daerah sini dekat 0 ya, dekat 0 berarti outputnya tinggi. Nah, di sini bisa 240 lebih, bisa 250, bisa 260. Nah, itu bahaya buat perangkat rumah tangga atau mesin. Nah, kelemahan dari Stavol ini harusnya di sisi outputnya sini, sebelum sisi output ini yang keluar ke beban dipotong, ditambahin alat proteksi satu pas, supaya apabila ada tegangan yang ngaco di luar dari batas settingan kita yang kita setting di alatnya itu, makanya
alat itu bisa mengcover tegangan yang tadi harusnya keluar karena tegangan terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa berhenti di alat itu. Nah, kalau ada proteksinya, otomatis normal untuk perangkat rumah tangganya tidak akan rusak walaupun stabilisernya motornya macet. Tapi kalau tidak ada proteksi, hanya sistem kayak gini aslinya, ini kalau jarang perawatan atau jarang dicek stabiliser, maka kalau motornya macet atau PCB-nya dia rusak, itu sangat berbahaya sekali outputnya kalau posisi keluar tegangan tinggi. Tapi kalau posisi keluar tegangan di sini rendah, dia tidak akan bahaya, nggak akan rusak perangkatnya. Tapi yang bahaya sangat bahaya itu di sini posisi tinggi. Nah, saya kira cukup sekian dulu. Ini saya bongkar gulungannya. Semua di dalam ini kita keluarin dari boxnya, nanti kita cuci biar bersih, baru kita pasang kembali, baru kita tes, kita rakit kembali ya. Sekian, saya lanjutkan di part 2 untuk servis perawatan stabilizer 10 kVA masuk motor ini. Setelah nanti dicuci, kita pasang, kita rakit ulang, kita benerin PCB-nya sama motornya, baru kita rakit. Oke, terima kasih.